Sebagai seorang psikolog klinis, salah satu hal yang sering sekali ditanyakan kepada saya pada saat ini adalah bagaimana cara membantu orang lain yang ada di sekitar kita. Sebetulnya cara membantu orang lain yang ada di sekitar kita tersebut sangat sederhana, yaitu cobalah untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan mereka. Dalam hal ini, kita mungkin lebih proaktif untuk bertanya tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka. Apa kabar? Apa yang bisa saya bantu jika memang kita melihat ada indikasi dia sedang memiliki masalah yang perlu dibantu. Nah, ada beberapa orang yang mengatakan kemudian kadang-kadang orangnya juga nggak mau bicara. Ya, itu hak mereka, kita nggak bisa paksa. Ayo dong, saya mau bantu nih, ayo kamu cerita sama saya. Kita nggak bisa omong seperti itu. Tetapi kita bisa menunjukkan sikap bahwa kita ada di sini untuk membantu kamu. Kapanpun kamu butuh, kamu bisa mengontak saya. Nah, hal itu harus kita tunjukkan ketika kita memang mau membantu orang lain. Jadi membangun komunikasi yang terbuka ini menjadi sangat penting. Tapi memang kita harus sadari membangun komunikasi ini kadang-kadang ada rintangannya. Rintangan ini bisa berasal dari faktor eksternal, misalnya noise, terlalu berisik suaranya, atau karena sekarang ini eranya masih dengan video call, Zoom, dan lain sebagainya, kita tergantung dengan jaringan internet. Dalam hal ini kalau jaringan internetnya lagi ngadat, kemudian video call kita mungkin jadinya juga ngadat gitu ya, atau kuota yang tidak memadai. Nah, itu faktor-faktor eksternal yang sebetulnya masih bisa kita akali. Tetapi ada faktor internal, yaitu faktor dalam diri kita yang mungkin bisa menghambat jalinan komunikasi dengan orang lain. Misalnya apa? Ketika kita mendengarkan orang lain, kita sambil berhayal. Kita mengembangkan cerita tertentu dari cerita yang sedang disampaikan oleh lawan bicara kita. Atau hal paling mudah, ketika kita bilang mau mendengarkan orang lain, kemudian kita mendengarkannya sambil melakukan sesuatu. Jadi pikiran kita tidak konsentrasi. Nah, ketika kita bilang bahwa kita mau mendengarkan orang lain, maka sebetulnya kita menunjukkan komitmen kita untuk mendengarkan orang tersebut. Tentunya dalam menjalankan komitmen ini kita harus sungguh-sungguh, namanya juga komitmen. Jadi harus konsentrasi dalam mendengarkan orang yang sedang bicara dengan kita. Apa hal yang bisa kita lakukan? Salah satu hal yang paling sering saya lakukan ketika misalnya saya dalam kondisi yang kurang fit untuk mendengarkan orang lain adalah membuat catatan ketika dia sedang bicara. Saya biasanya akan minta izin dulu, boleh ya saya sambil mencatat. Kenapa? Supaya saya bisa tetap fokus dengan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara saya tersebut. Saya menyadari ada hal-hal yang bisa menurunkan konsentrasi saya ketika mendengarkan orang lain dan hanya mendengarkan. Dengan saya membuat catatan, sebetulnya saya membantu diri saya untuk lebih konsentrasi. Nah, teman-teman di sini pasti punya caranya masing-masing yang bisa dicobakan. Namanya juga komunikasi. Ini bentuknya adalah latihan. Kita tidak bisa langsung bisa. Tidak ada orang yang dari lahir langsung bisa berkomunikasi. Tapi orang-orang yang pintar berkomunikasi di luar sana adalah orang-orang yang memang mau melatih diri dan terus mengasah kemampuan komunikasinya agar komunikasi yang terjalin adalah sifatnya dua arah, bukan satu arah, bukan pemberian instruksi. Lalu perhatikan juga, ketika ada orang yang bicara dengan kita, bukan berarti dia selalu minta diberikan saran. Jadi kita juga perlu hati-hati dalam memberikan saran atau masukan kepada lawan bicara kita tersebut. Ada orang-orang yang bercerita ke kita hanya untuk menjadikan kita ventilasi mereka. Jadi hanya untuk mengeluarkan unek-unek, kekesalan, emosi, ataupun kesenangan yang dirasakan. Tapi bukan berarti mereka ingin mendengarkan telaah kita, atau analisa kita, atau bahkan saran dan masukan dari kita. Kalau kita merasa ada hal-hal yang perlu diluruskan dalam komunikasi ini, maka mintalah izin terlebih dahulu. Boleh tidak saya kasih masukan? Boleh tidak saya kasih informasi yang baru? Boleh tidak saya kasih input terhadap cerita kamu? Kalau dia mengizinkan, maka lanjutkan dengan input kita. Tapi kalau dia tidak mengizinkan, maka mungkin yang dia butuhkan adalah hanya pendengaran kita saja. Jadi mendengarkan itu sudah cukup.
dalam conversation atau percakapan yang terjadi. Tidak perlu sampai pemberian saran, masukan, atau bahkan arahan bagaimana dia menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, dalam hal ini juga kita perlu lebih mawas diri. Dalam arti, kita tidak selalu dalam posisi yang paling benar atau paling tahu. Bahkan sebagai seorang psikolog saja, saya tidak tahu semuanya. Nah, kalau kita diminta masukan sebagai ahli, maka kita bisa memberikan keahlian kita. Tapi kalau ini percakapan dengan teman, di mana dia meminta kita sebagai teman, perlu kita pertanyakan apakah dia betul-betul membutuhkan saran atau dia hanya membutuhkan telinga kita untuk didengarkan. Nah, dalam hal ini juga teman-teman perlu melatih yang namanya mendengar aktif, atau dalam bidang psikologi ini adalah keterampilan mendengarkan orang lain, di mana kita mengaktifkan semua fungsi organ kita untuk mendengarkan dia. Dalam arti tidak hanya telinga yang bekerja di sini, tapi mata juga mengobservasi bagaimana ekspresinya. Hati juga kita aktifkan, kita buat menjadi lebih peka, dalam arti kita menelaah apa ya maksud dia, apa ya yang dia tunjukkan dengan ekspresi yang demikian adanya gitu. Karena kadang-kadang ada juga orang yang bercerita bahwa dia senang tapi ekspresinya sedih, atau sebaliknya. Nah, hal-hal ini sebenarnya jadi lebih mudah tertangkap kalau kita mengaktifkan keterampilan mendengar aktif. Tapi kembali lagi, ini bukan bawaan lahir. Ini adalah sebuah keahlian yang diasah dan ada proses belajar di dalamnya. Jadi kalau teman-teman merasa gagal, jangan berhenti, tapi cobalah untuk diasah kembali. Pasti teman-teman bisa kalau terus berusaha. Selamat mencoba!